Billahi anta maksudi wa ridha kama Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta seminar internasional yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus penghargaan saya kepada Bapak Rektor dan para guru besar dan sahabat-sahabat teman-teman para dekan Fakultas Dakwah se-Indonesia. Saya Abdul Rahim Assegaf, masyhur dipanggil Puang Makkah. Hubungan dengan Syekh Yusuf rahimahullah seminar internasional, saya mendapat ijazah bai'ah dan selaku pelanjut dakwah beliau dari mursyid saya Syekh Jamaluddin. Syekh Jamaluddin dapat ijazah kemursidan juga dari syekhnya Syekh Abdul Malik. Syekh Abdul Malik dapat ijazah dari mursyidnya Syekh Ibnu Hajar. Syekh Ibnu Hajar dapat ijazah dari mursyidnya Syekh Hasan. Syekh Hasan dapat ijazah dari mursyidnya Syekh Ali. Syekh Ali dapat ijazah dari mursyidnya Syekh Zainuddin. Syekh Zainuddin dapat ijazah dari mursyidnya Syekh Abdul Ghaffar Waluddin. Syekh Abdul Ghaffar Waluddin dapat ijazah dari mursyidnya Syekh Abdul Majid Nuruddin Al-Khalwati. Kemudian Syekh Abdul Majid dapat ijazah dari mursyidnya Syekh Abu Said Al-Fadil Al-Khalwati. Syekh Abu Said dapat dari mursyidnya Syekh Abdul Basir Arafani Al-Khalwati. Syekh Abdul Basir dapat ijazah dari mursyidnya As-Sayyid Asy-Syaikh Maulana Yusuf Taj Al-Khalwati Al-Makassari rahimahullah. Anallah yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa bi karamatihim wa bi ulumihim wa bi anwarihim fid din wal dunya wal akhirah insyaallah. Kemudian Syekh Abdul Majid dapat, saya diminta yang singkat-singkat saja, makanya saya tanya waktu sebab banyak pembicara. Abu Said Al-Fadil Al-Khalwati di hadapan saya ini bukan dari Fakultas Sejarah. Seandainya orang Fakultas Dakwah, saya akan bicara Syekh Yusuf. Bukan juga Fakultas Usuluddin, makanya saya tidak akan bicara Syekh Yusuf dalam sisi pemikiran. Tetapi saya berhadapan dengan para pemerhati yang habiskan waktunya untuk wilayah Fakultas Dakwah. Jadi dalam paradigma dakwah Syekh Yusuf, intinya bahwa kami diajari oleh mursyid kami di hadapan saya ini bukan dari Fakultas tentang metodologi dakwah ala sufistik, bukan metodologi dakwahnya Profesor Hamdan, bukan. Memang beliau pakarnya psikologi komunikasi. Kalau saya dekan Fakultas Dakwah, saya kasih tadi, saya angkat khusus jadi ahli psikologi komunikasi. Beliau ini jagonya beliau. Saya coba lihat dalam bagaimana metodologi dakwah sufistik, bahwa berangkat dari Al-Quranul Karim. Itu pesan mursyid saya yang dipesankan dari mursyid sampai Syekh Yusuf rahimahullah, bahwa anandaku, kata ayahanda saya, mursyid saya sekaligus, kalau berdakwah itu tidak hanya dibutuhkan kecerdasanmu. Kalau kecerdasanmu kau dakwahkan agama Allah hanya lewat telinga dan tersimpan di akal, tapi tidak masuk di hatinya umat. Gurunda saya, mursyid saya, kata mursyidnya, mursyid saya menyampaikan bahwa penerma Jamaluddin
Kalau kamu berdakwah, pakai sentuh juga hatinya yang kau dakwai, bukan hanya pikirannya. Jadi saya mohon maaf kalau metodologi ini agak beda dengan yang dipakai di Fakultas Dakwah UIN atau YIN. Kalau kecerdasan dakwah mula-mula ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu dulu yang dikuasai bil hikmah. Bil hikmah di dalam tafsir Isyari menjelaskan bahwa bil hikmah itu kenanya di hati. Kalau bil ilm kenanya di otak. Makanya baginda Rasulullah itu tidak serta-merta langsung iqra bismi rabbik, tapi beliau membersihkan, bertahanus dulu di Gua Hira. Setelah kuat hatinya, setelah kuat batinnya, baru turun iqra bismi rabbik. Kalau kami dalam pendekatan tarekat itu mursyid dari mursyidnya dari mursyid. Ini yang dikelola. Siapapun pendakwah, kuasai dulu ini kekuatan hikmah yang ada pada batinmu, sehingga meluncurlah kalimat tauhid, meluncurlah energi-energi ilahiyah yang tidak hanya ditangkap oleh umat lewat akalnya saja, akan juga masuk di dalam kalbunya. Tapi beliau membersihkan, bertahanus dulu di Gua Hira. Makanya beberapa tahun yang lalu saya di UIN, mungkin di gedung ini juga saya katakan, wahai bapak-bapak dosen, ibu dosen, Anda menyampaikan itu apa sih susahnya kalau istighfar dulu, ambil udhu dulu, kemudian kita masuk di kelas dan menyampaikan dengan tulus. Jadi ilmu kita keluar dari hati, bukan karena dari nafsu. Begitu juga pendakwah. Ilmu mutiara yang hilang. Ulama-ulama kita dulu berdakwah keluar dari hatinya, masuk di dalam kalbunya. Jadi itu dalam metodologi dakwah Syekh Yusuf. Dia hikmah. Kalau kita kuasai hati, kejernihan hati, tidak riya, tidak sombong, tidak hasad, tidak dengki dan segala macam penyakit-penyakit hati itu, maka akan keluar energi ilahiyah, kalam-kalam ilahi yang ada di Al-Quran Karim itu meluncur dan melekat masuk di hati yang didakwai. Itulah metodologi Syekh Yusuf rahimahullah, sehingga dia bisa menembus di mana saja, membawakan dakwahnya. Jadi itu tentang dakwah. Jadi kalau kita sudah kuasai bil hikmah, bil hikmah bisa tajam. Kalau kita zikir, kita banyak istighfar, kita banyak tahlil, tahmid, tadzkir, dengan tentunya bimbingan seorang syekh, maka akan keluar energi. Karena ada kaidah juga dalam ilmu tasawuf bahwa barang siapa tidak ada syekhnya, maka setan syekhnya. Fasyaihu setan. Tapi itu untuk wilayah ilmu tasawuf. Kenapa? Penting syekh karena wilayah batin. Kalau akal nggak penting. Cukup ada Google, ada kitab, baca, dihafal, selesai. Tapi wilayah ihsan, wilayah qalbu, mesti tuntunan dari syekh mursyid yang kamilah. Itu metodologi yang kalau disependapati, ayo kita gaji itu. Kita kaji itu, bahwa siapapun kita yang mendakwahkan dinul haq ini keluar dari hati yang kuat. Hati yang kuat itu mesti selalu diasah dengan zikir, dengan tahmid, dengan tahlil, dengan tadzkir, dengan sholawat. Cukup ada Google, ada kitab. Setelah kita kuat itu, maka kita kuat juga akal kita dengan banyak membaca, belajar. Itulah yang dimiliki oleh Syekh Yusuf sebelum mereka melanglang buana mencari ilmu dan hikmah. Mungkin itu bisa dikembangkan, Prof. Jadi maaf sekali lagi, Prof, saya tidak bicara sejarah karena bukan fakultas adab. Yang pasti bahwa saya mohon sedikit juga Prof Azumardi kalau mesti dengar bahwa bukan Naqasabandi Yusuf, tapi Khalwatiyah Yusuf yang beliau dapatkan dari Syekh Abu Barakah
Ayyub Al-Khalwati. Maka kita perkuat juga. Jadi itu saya mohon maaf atas keterbatasan ilmu al-fakir ini. Semoga dakwah para ulama kita, dan sebagai penutup, ayo kita kaji ulama-ulama kita milik Indonesia yang para alim ini kalau kembali ke daerahnya masing-masing model dakwah mereka, karena kelihatan sekarang ada upaya untuk menghilangkan ulama-ulama terdahulu kita untuk kita ikuti. Kita kaji Syekh As'ad bin Abdul Aziz disingkan, kita belajar Syekh Abdul Rahman Abu Dalek, kita belajar ke Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Junaid, Syekh Yunus Martang, dan semua itu. Ini ada upaya, kelihatannya ingin digunting semua itu, seolah-olah tidak ada ulama masa lalu, dan kalaupun ada itu salah semua. Ayo, ini tantangan kita, karena ini milik kita, ini pusaka kita. Sekian, wallahi taufiq wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.